Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu absen ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi pada manusia? Sistem ekspresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Dan selanjutnya ini ada organ-organ ekspresi pada manusia. Apa saja organ-organ ekspresi pada manusia? Yang pertama ini ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Inilah organ-organ ekspresi pada manusia. Kemudian yang pertama ada ginjal atau yang disebut dengan ren. Manusia mempunyai dua ginjal yang merupakan tempat pembentukan urin dan uretra yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Satu kandung kemih atau disebut dengan vesika urinaria yang merupakan tempat urin disimpan, dan satu uretra yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Apa fungsi dari ginjal? Fungsi ginjal untuk memelihara homeostatis atau keseimbangan tubuh. Jadi fungsinya yaitu untuk memelihara homeostatis atau keseimbangan di dalam tubuh manusia. Ini bisa dilihat, ini gambar ginjal atau ren. Kemudian yang kedua ada paru-paru. Ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Jadi, fungsi dari paru-paru ini yaitu mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Ini bisa dilihat, ini adalah gambar paru-paru pada manusia. Yang di sebelah kanan ini paru-paru kanan, yang di sebelah kiri ini adalah paru-paru kiri. Kemudian yang ketiga ada kulit. Apa yang dimaksud dengan kulit? Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekspresi karena mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi-fungsi sendiri. Ini gambar kulit dan bagian-bagian kulit. Selanjutnya ada hati. Apa yang dimaksud dengan hati? Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Letaknya dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekspresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dan asam amino. Dan proses pemecahan hati ini yaitu senyawa racun oleh hati dan disebut dengan proses detoksifikasi. Inilah gambar hati dan bagian-bagian dari hati. Di sini kita memasuki penyakit dan gangguan pada organ ekspresi pada manusia. Yang pertama itu ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah gangguan yang menyerang salah satu organ terpenting dalam sistem ekspresi pada manusia. Penderita diabetes insipidus ini mengeluarkan urin terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH. Apa yang dimaksud dengan hormon ADH? Hormon ADH adalah sejenis hormon yang mengatur proses resorpsi cairan pada ginjal. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan jumlah urin meningkat hingga 30 kali lipat. Penyakit yang kedua itu ada batu ginjal. Batu ginjal ini gangguan lain menyerang ginjal karena
Batu ginjal disebabkan oleh pembentukan endapan garam, kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Batu ginjal ini tersebut terbentuk kristal yang terdiri dari kalium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Batu ginjal ini tidak dapat larut. Kemudian ada penyakit pneumonia. Paru-paru tersebut termasuk ke dalam organ pada sistem ekskresi karena merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salah satu penyakit yang menyerang paru-paru adalah pneumonia. Pneumonia ini disebabkan adanya infeksi oleh bakteri, virus, atau jamur. Kemudian penyakit selanjutnya itu ada uretris. Organ lainnya dalam sistem ekskresi adalah uretra, yaitu organ yang menyerupai tabung. Uretra memiliki otot untuk membantu urin disalurkan dari ginjal menuju kandung kemih. Salah satu penyakit yang menyerang ureter adalah uretris. Uretris adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gejalanya berbeda bagi penderita pria dan wanita. Pada pria, gejala uretris adalah adanya darah pada urin dan air mani. Selain itu, terdapat rasa terbakar ketika buang air kecil, dan pada wanita gejalanya adalah sakit perut, nyeri ketika buang air kecil, dan demam. Selanjutnya itu ada penyakit asma. Asma adalah gangguan pada paru-paru yang mungkin sudah familiar bagi kita. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan pada paru-paru. Penderitanya menunjukkan gejala sulit bernapas atau sesak. Penyakit ini tidak menular dan biasanya menurun. Lingkungan dengan udara yang tercemar pada pemicu serangan asma. Penanganan serangan asma adalah dengan memberikan obat-obatan yang berupa suntikan, sirup Ventolin, atau nebulizer untuk melonggarkan saluran pernapasan pada manusia. Baiklah, Ibu cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.